Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ahmad Syihab Fahmil Qawim, STP MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah MIHP T04. Di sini saya Mariana dengan NIM 215080300111125 dengan nomor absen 05. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas ataupun manajemen mutu. Nah, yang perlu kita pelajari untuk manajemen mutu itu yang pertama adalah mengetahui persaingan di bidang bisnis. Di mana untuk persaingan di bidang bisnis itu sendiri terdiri dari 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama ada company atau perusahaan, kemudian yang kedua ada kompetitor ataupun pihak pesaing, dan yang ketiga adalah customer ataupun pelanggan. Di mana untuk company, perusahaan, di mana mereka akan menawarkan produk ataupun jasa dengan cara berinteraksi dengan konsumen ataupun pelanggan. Lalu untuk kompetitor ataupun pesaing juga akan menawarkan produk yang lebih baik dari perusahaan. Di mana tujuan dari company ataupun kompetitor ini adalah sama, yaitu untuk menarik pelanggan ataupun konsumen. Nah, lalu mengapa sih mutu itu penting? Yang pertama adalah erat hubungannya dengan era global dan persaingan yang semakin ketat, di mana perusahaan itu memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan agar dapat memenangkan persaingan. Mutu itu sendiri adalah salah satu kebijaksanaan penting dengan produksi yang harus memberikan kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan pihak pesaing. Lalu, mutu produk itu sendiri adalah unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan juga mampu untuk memperluas pangsa pasar. Nah, berikutnya adalah manajemen mutu. Beberapa isu terkait tentang manajemen mutu yang pertama adalah pentingnya mutu itu di dalam dunia kerja dan juga di dunia industri. Lalu, untuk mempengaruhi seluruh organisasi dari pemasok hingga ke tangan konsumen, dapat membantu segala strategi operasi, lalu menurunkan waktu dalam pengembangan sebuah produk, serta pentingnya dalam membangun dan mengelola fungsi dari operasi itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan beberapa konsep dari mutu menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Philip B. Crosby, di mana menurut beliau mutu itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan, di mana dilakukan dengan pendekatan top-down, yaitu membandingkan produk dengan standar tertentu. Contohnya, sebuah produk kelistrikan, misal kabel, itu harus memenuhi standar oleh Asosiasi Profesi Bidang Teknik Tenaga Listrik, seperti misalnya itu ada LMK, ada SNI, ada PUIL, ada IAI, terus ada EIC juga, ada ANSI, dan sebagainya. Lalu yang kedua, konsep mutu menurut W. Edward Deming. Menurut beliau, mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Dilakukan dengan pendekatan bottom up, yaitu perbaikan secara berkelanjutan, di mana continuous improvement di sini ataupun perubahan yang bersifat secara terus-menerus. Lalu berikutnya adalah konsep mutu menurut Juran, di mana menurut Juran itu sendiri, mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan. Untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan harapan dari pelanggan itu sendiri. Suatu produk yang tidak sesuai dengan penggunaan dikatakan kurang bermutu. Misalnya, banyak orang yang menggunakan smartphone untuk telepon dan juga SMS, padahal fungsi dari smartphone itu sendiri itu melebihi dari fungsi sekedar untuk menelpon dan juga SMS, sehingga penggunaan smartphone di sini itu tidak digunakan dengan optimal. Berikutnya adalah konsep mutu dari Westinghouse, di mana menurut beliau mutu adalah performa kerja yang dapat memenuhi keinginan dari konsumer itu sendiri. Penting yang diperhatikan yaitu ada ketepatan analisis kebutuhan konsumen, waktu pemenuhan, ada delivery time, kemudian pemenuhan kebutuhan dari konsumen, ketepatan produk ataupun jasa dengan kebutuhan. Next adalah konsep mutu dari Kotler, di mana menurut beliau mutu adalah keseluruhan ciri beserta karakteristik produk
ataupun jasa yang mendukung kemampuan memuaskan kebutuhan pelanggan ataupun konsumen. Pandangan produsen itu sendiri, di mana kualitas adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Sudut pandang konsumen, kualitas adalah value ataupun nilai yang menyediakan produk maupun jasa dengan tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dalam menilai sebuah kualitas produk. Nah, berikut ini adalah konsep mutu menurut ASQC atau American Society for Quality Control dan juga menurut ISO. Di mana menurut ASQC ini, mutu itu adalah totalitas dan karakteristik barang ataupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan secara jelas ataupun secara tersembunyi. Di mana mutu di sini itu bisa bersifat abstrak ataupun konkret secara nyata. Nah, sedangkan kalau menurut ISO itu sendiri, ISO 9001 tahun 2015, mutu adalah karakteristik ataupun derajat yang melekat pada sebuah produk. Di mana definisi dari strategi itu, kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan dari pelanggan ataupun konsumen. Nah, di sini beberapa dari definisi kualitas itu. Yang pertama berkaitan dengan melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, lalu bebas dari kekurangan, dibuat secara sesempurna mungkin, lalu fitur untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian mencari tahu keinginan dari konsumen, kesesuaian dengan standar baku, lalu melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, kemudian nilai, value atau kelayakan, dan kesesuaian penggunaan dengan tujuan produk. Berikutnya adalah dimensi mutu. Dimensi mutu ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah performa. Kemudian ada fitur, reliabilitas, estetika, atau nilai keindahan, kemudian bisa diservis, lalu ketahanan pakai, kenyamanan, dan yang terakhir ada perceived quality. Selanjutnya, dalam mempelajari manajemen kualitas, kita perlu mengetahui quality management system. Jadi itu adalah sebuah prosedur, sekumpulan prosedur dan praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian proses dengan produk. Lalu persyaratannya itu ditentukan oleh pelanggan dan juga organisasi terkait. Sistem manajemen kualitas ini mampu mendefinisikan organisasi maupun produsen, lalu menerapkan manajemen kualitas secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, berikut adalah karakteristik dari sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah fokus konsistensi kerja. Yang kedua bersifat proaktif, dan yang ketiga mencakup elemen-elemen tertentu. Nah, berikut ini merupakan beberapa tahapan sistem manajemen mutu. Yang pertama yaitu menetapkan standar, lalu kedua membuat komitmen bagi pemimpin, yang ketiga menetapkan kelompok kerja, lalu yang keempat itu menugaskan wakil manajemen, kemudian menetapkan tujuan kualitas, lalu meninjau ulang sistem, kemudian yang ketujuh itu mendefinisikan struktur, lalu menciptakan kesadaran, kemudian mengadopsi standar SMM atau Quality Management System, kemudian yang ke-10 itu menetapkan komitmen, lalu yang ke-11 dokumentasi kegiatan, ke-12 menyepakati prosedur terkait skema kerja, lalu yang ke-13 mendokumentasikan aktivitas, dan yang terakhir itu memperkenalkan dokumentasi. Untuk pendekatan mutu itu sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada transcendental approach, kemudian ada product based approach, yang ketiga ada user based approach, kemudian yang keempat itu ada manufacturer based approach, dan yang terakhir ada value based approach. Hal yang tidak kalah penting yaitu adalah prinsip dari manajemen mutu itu sendiri. Yang pertama itu harus memperhatikan dari customer focus atau memperhatikan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan secara proses. Yang ketiga itu adalah leadership ataupun kepemimpinan. Lalu yang keempat itu adalah perbaikan keberlanjutan. Beserta yang kelima itu ada pelibatan karyawan. Keenam itu ada pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan mutu. Yang pertama itu adalah material ataupun bahan, kemudian ada tenaga kerja,
Ada manajemen, proses kerja, serta supplier dan juga desain produk. Nah, di sini dijelaskan beberapa hal mengenai MMT ataupun manajemen mutu terpadu. MMT ini sendiri itu adalah berfungsi untuk memacu seluruh organisasi dengan cara menekankan komitmen manajemen untuk mencapai kesempurnaan di sebuah organisasi ataupun perusahaan, di mana kepuasan tentang mutu itu dapat mempengaruhi tahap pembentukan dan juga pengolahan selama operasi berlangsung, di mana capaian akhirnya adalah mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa bagi pelanggan ataupun konsumen. Nah, instrumen dari manajemen mutu terpadu itu dapat terdiri dari rumah mutu atau house of quality, kemudian ada metode Taguchi, ada diagram proses, diagram sebab akibat, beserta pengendalian dari proses secara statistik. Nah, berikut ini adalah gambaran dari contoh rumah mutu atau house of quality. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perbaikan mutu, di mana perbaikan mutu di sini itu berdasarkan teori Kaizen, di mana teori Kaizen ini sendiri berasal dari negara Jepang. Kaizen itu sendiri adalah perbaikan secara terus-menerus ataupun secara bertahap, yaitu yang pertama dengan menemukan potensi perbaikan, lalu yang kedua melakukan analisis metode, kemudian yang ketiga itu mencetuskan ide orisinil, lalu berikutnya itu adalah menyusun rencana penerapan, kemudian menerapkan rencana, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap metode terkait. Nah, berikut ini adalah aplikasi 5S Kaizen. Secara dari Jepangnya itu kita mengenal ada Seiri, ada Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shitsuke. Di mana di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah rapi, rawat, resik, ringkas, dan juga rajin. Berikut ini merupakan gambar pengaplikasian dari teori Kaizen itu sendiri. Di mana pada gambar ini kita bisa lihat ya, di gambar sebelah kiri. Ini untuk isi lacinya sangat terlihat berantakan dengan alat tulis yang berlebihan. Kemudian di sebelah kanan dengan menerapkan aplikasi Kaizen yaitu Rapi, untuk menyusun ATK di dalam laci tersebut disusun berdasarkan kebutuhan sehingga terlihat lebih rapi dan lebih indah untuk dipandang. Kemudian berikutnya adalah contoh dari aplikasi Kaizen Resik. Bisa dilihat juga di gambar sebelah kiri terdapat beberapa kabel yang berantakan di atas lantai sehingga menyebabkan sudut dari si lantai ini menjadi sulit untuk dibersihkan sehingga akibatnya area tersebut menjadi kotor, berdebu, dan sebagainya. Nah, dengan mengaplikasikan metode Kaizen ini di gambar sebelah kanan, kita bisa lihat ya, ketika diaplikasikan, maka lantai yang tadi terlihat berantakan, kotor, dan tidak rapi, menjadi lebih rapi, sehingga dapat menjadi sebuah standar di seluruh area 5R. Kemudian, nah, yang selanjutnya ini adalah aplikasi Kaizen untuk bagian ringkas. Bisa dilihat ya di gambar sebelah kiri terlihat berapa perlengkapan barang-barang yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang berada di atas lemari, berada di sisi lantai dan sekitarnya terlihat sangat tidak beraturan ya. Kemudian dengan menerapkan aplikasi Kaizen ringkas di sebelah kanan, kita dapat melihat ya bahwa lantai tersebut lebih bersih, kemudian bebas dari barang-barang, arsip, dan sebagainya. Jadi dengan mengamalkan si aplikasi Kaizen ini, hal yang sebelumnya terlihat sangat-sangat berantakan dengan mengaplikasikan aplikasi Kaizen ringkas ini menjadi lebih bersih dan rapi lagi. Kemudian di sini terdapat diagram Pareto. Apa sih diagram Pareto itu? Jadi diagram Pareto itu sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari sumber kesalahan, masalah atau kerusakan pada sebuah produk dengan tujuan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di mana hukum dari diagram Pareto ini sendiri adalah 80-20. Di mana maksud dari 80-20 ini adalah 80% masalah itu bersumber dari 20% penyebabnya.
Nah, kemudian di sini ada diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau lebih dikenal sebagai diagram fishbone. Dapat kita lihat di gambar ini terdapat sebab dan akibat dari sebuah kegiatan. Bisa dilihat dengan bantuan dari diagram fishbone ini dapat memudahkan inventarisasi semua penyebab sehingga dapat diketahui bahwa sebab akibat dari sebuah masalah di industri, di perusahaan, organisasi dapat diketahui secara jelas penyebabnya dan akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Faktor 4M dan juga 1L yaitu mesin, material, metode, men, dan juga lingkungan dapat diaplikasikan melalui diagram fishbone ini. Nah, kemudian untuk contoh dari manajemen kualitas ataupun manajemen mutu itu sendiri pada perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Seperti yang kita lihat ya, bahwa gambar ini adalah implementasi dari adanya manajemen mutu ataupun manajemen kualitas pada sebuah organisasi. Bisa kita lihat bahwa untuk pernyataan mutu, kebijakan SPM, standar mutu, prosedur mutu, wewenang serta prosedur kerja itu berpengaruh terhadap banyak hal untuk pengukuran, analisis, pengembangan, kemudian penanggung jawab manajemen itu bertanggung jawab terhadap visi, misi, dan persyaratan pemangku kepentingan oleh sebuah organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen sumber daya dengan pemasukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan ataupun keluaran yaitu dampak kepuasan bagi pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut begitu. Sehingga hasil yang diharapkan itu adalah hasil dari implementasi berbagai macam manajemen mutu yang sudah diterapkan di sebuah perguruan tinggi tersebut. Demikianlah penjabaran terkait materi manajemen kualitas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.